Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk bergabung di Bootcamp Analisem. Tidak terasa menunggunya sampai harus 1 bulan ya setelah pada waktu launching platform Analisem sekitar 1 bulan yang lalu. Terima kasih. Saya mewakili penyelenggara webinar dari WRA. Saya founder dari WRA yang dulu pada waktu free webinar juga ikut membersamai Pak Lili dan Bapak Ibu semuanya untuk meluncing aplikasi Analisem. Nah, pada sesi 1 ini saya yang akan memberikan materi terkait dengan PLSM yang untuk pet sederhana, yang hubungan direct, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sesi keduanya yang terkait dengan mediasi, moderasi, dan juga multi group dan juga yang CBSEM itu yang akan memberikan adalah Pak Lili Wahyudi. Nah, namun demikian untuk sesi 2 kami mohon maaf untuk pelaksanaannya ada reschedule karena Pak Lili Wahyudi besok malam itu ada rangkaian acara Senat Universitas sehingga nanti sesi 2-nya akan diundur pada hari Selasa 26 November 2024. Jadi dari saya mewakili Pak Lili mohon maaf kalau harus diundur. Gitu. Jadi hari ini akan tetap dilaksanakan. Saya akan memberikan materi untuk PLS SEM yang direct pet. Demikian. Selain nanti jadi sesinya akan saya isi terkait dengan konsep dasar PLS SEM. Kemudian nanti akan didemokan bagaimana pemanfaatan analisem atau kemungkinan kemarin itu di grup sudah banyak yang mulai mencoba ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mulai mencoba memanfaatkan analisem untuk olah data karena panduannya juga sudah ada di web ya gitu. Nah, nanti ketika ada kendala atau apa silakan disampaikan kepada kami untuk memberikan solusinya atau ada sistem kami yang nanti akan ada pembaruan dan sebagainya. Dan memang masih akan selalu ada apa ya inovasi yang akan dibuat untuk webinar selanjutnya atau nanti ketika ada update terkait dengan aplikasi platform analisem ini nanti akan diinfokan. Biasanya kami menggunakan media sosial atau komunikasi via grup begitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti sesi 3 saya juga akan men-sharingkan pengalaman saya memanfaatkan analisem ini untuk publikasi, mendukung publikasi. Jadi hasil olah datanya saya pakai untuk menulis manuskrip waktu itu publish di Sinta 2 UNES. Ya, begitu. Jadi terbukti bahwa aplikasi analisem ini ya sudah sangat membantu dan juga hasil publikasinya sudah bisa diterima. Sampai di Sinta 2 pengalaman saya waktu itu Sinta 2 untuk kepentingan pengajuan LK gitu Bapak Ibu. Baik, ini ada yang bertanya nanti ada materi yang di-share, ya betul ada materi yang akan di-share. Nanti selain em, oh ya nanti pertanyaannya mungkin sesi kedua. Ya, baik nanti akan saya jawab. Nanti hari ini akan ada materi, ada PPT, nanti kami kirim di grup dan juga rekaman. Lalu Bapak Ibu juga nanti akan dapat sertifikat, tapi sertifikatnya akan diberikan setelah sesi 2 ya. Jadi nanti ada presensi sesi pertama hari ini, kemudian sesi 2 pada Selasa 26 November begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan sertifikatnya akan kami infokan melalui grup. Presensinya mungkin nanti linknya juga melalui grup. Jika misalnya di Zoom kan misalnya ada yang belum absen misalnya begitu ya. Baik, saya akan mulai presentasi ya. Izin share screen dulu, nanti jika ada pertanyaan saya follow up setelah saya selesai presentasi ya Bapak Ibu. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pada sesi 1 ini saya akan berikan materi terkait dengan bagaimana pemanfaatan analisem untuk olah data PLSM yang untuk direct path atau yang sederhana. Nah, mungkin di awal saya akan mungkin Bapak Ibu sudah menguasai ya, kita reminder bersama-sama ya, bahwa nanti
di analisem pun kan fungsinya nanti tidak hanya untuk PLSM tapi juga CBSEM. Nah, yang hari ini khusus yang PLSM, yang dimana karakteristiknya adalah untuk yang berbasis varian, kemudian untuk tujuan prediksi dan pengembangan teori, cocok untuk ukuran sampel kecil, sehingga Bapak Ibu misalnya penelitian yang sampelnya agak terbatas, sehingga sangat relevan menggunakan PLSM. Kemudian kelonggarannya lainnya yaitu tidak memerlukan asumsi normalitas, cocok untuk indikator reflektif dan formatif, dan tidak menggunakan goodness of fit. Sedangkan yang CBSEM nanti untuk yang penjelasannya atau pemanfaatannya akan dijelaskan di sesi 2, itu untuk berbasis kovarian, tujuannya untuk pengujian dan validasi teori, tetapi membutuhkan ukuran sampel yang besar, kemudian membutuhkan asumsi normalitas, dan lebih ideal untuk indikator reflektif serta menggunakan indeks goodness of fit. Nah, kemudian di PLSM ini lebih spesifik lagi, konteksnya dipakai untuk penelitian eksploratorif di mana dasar teorinya belum kuat, lalu untuk memprediksi variabel dependent, model pun bisa kompleks, tapi nanti akan kita bahas masih yang direct path. Kemudian untuk ukuran sampel yang kecil. Nah, kemudian di dalam PLSM nanti akan kita kenal ada pengukuran reflektif dan formatif. Kalau reflektif itu nanti satu variabel itu akan terrefleksi di beberapa indikator. Kalau formatif itu nanti indikatornya akan membentuk variabel yang tidak harus berkorelasi. Contohnya adalah kinerja perusahaan. Nah, tahapan dalam analisem yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan, yaitu kita sudah membangun model. Kalau yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini ada dasar teorinya, kemudian mengkonstruksi model, sehingga model itu nanti akan kita evaluasi apakah memiliki goodness of fit, kemudian terbukti hubungannya signifikan atau tidak. Selain itu, sebelum itu kita akan melakukan pengujian dari kuesionernya atau alat ukurnya atau measurement modelnya. Lalu langkah berikutnya atau lebih detailnya, pada saat membuat model, nanti kita setelah membuat model, kita perlu menentukan indikator dari masing-masing variabel yang menjadi komponen dari model tersebut. Kemudian, kita mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan ada justifikasi hipotesis, justifikasi yang diwujudkan dalam hipotesis, ada dasar teorinya, ada dasar previous research-nya, kemudian dia dibuatlah gambar diagram jalur atau path analysis, kemudian nanti hasilnya akan memvalidasi teori. Nah, di dalam desain model struktural kita mengenal ada direct path, ada juga hubungan mediasi dan moderasi. Di hubungan mediasi nanti kita kenal ada partial mediation atau full mediation. Di sesi 1 ini kita akan membahas tentang hubungan langsung. Nah, meskipun hubungan langsung, itu ketika variabelnya pun juga, misalnya variabel independennya juga kompleks ya, tidak hanya satu atau dua atau empat, kemudian yang di apa itu paper saya itu ada 4 variabel independen, lalu ada variabel yang di tengah, tapi tidak saya lakukan uji mediasi, kemudian ada variabel dependen. Itu pun sudah bisa lolos di Sinta 2. Jadi untuk menulis publikasi itu ternyata tidak harus selamanya model itu yang rumit ya, yang terlalu kompleks dengan mediation moderation. Ketika kita bisa apa ya menyajikan dengan menarik gitu ya dan mendalam analisanya itu bisa diterima. Nah, novelty-nya sudah jelas nanti novelty itu ada di introduction. Kemudian untuk persiapan kita melakukan analisis PLSM mulai dari pembersihan data, jadi misalnya ada kesalahan input atau misalnya ada missing value gitu ya, jangan sampai ada missing value harus dihilangkan. Kemudian nanti di analisem ini juga ada apa itu ya, warning untuk mengetahui ini outlier atau bukan. Jadi outliernya bisa kita keluarkan sehingga nanti bisa menghasilkan output yang lebih baik. Kemudian sebelum nanti kita melakukan olah data, kita perlu melakukan evaluasi model pengukuran. Yang diantaranya nanti ada pengukuran dalam hal ini menilai untuk
konstruksi tersebut nilainya yang ideal itu adalah outer loadingnya di atas 0,7, ini kita mengacu pada HER. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ada referensi yang bisa menerima misalnya 0,6 atau 0,5 ya tidak apa-apa. Artinya berarti itu mengacu pada nilai yang moderat gitu ya. Atau misalnya ada juga yang punya referensi 0,4 diterima, itu berarti yang nilai moderat kecil atau yang rendah. Kemudian selain itu evaluasi konstruk pengukuran reliability, yaitu dengan composite reliability dan Cronbach alpha. Untuk yang composite reliability itu nilai idealnya di atas 0,7. Kalau Cronbach alpha itu juga di atas 0,7. Kita mengacunya pada HERI. Jadi kalau misalnya ada justifikasi lain yang bisa menerima yang tidak nilai ideal ya bisa bisa kita terapkan itu ya di kondisi tertentu. Nanti baik yang measurement model yang eh, reliabilitas, baik kemudian nanti Cronbach alpha juga ini sudah ada di output analisem yang sudah tinggal kita sudah running bahkan kurang dari 20 detik gitu ya dan dulu sudah pernah didemokan, nanti kita akan coba kembali dan nanti outputnya sudah ada, reportingnya pun sudah ada. Selain reliability, nanti kita juga akan mengevaluasi model pengukuran berupa validitas. Nanti dilihat dari nilai AV, kemudian nilai AV itu yang ideal harus di atas 0,5, kemudian nanti interpretasinya pun sudah dibuatkan di sistem di menu report. Kemudian pengukuran berikutnya adalah validitas diskriminan, yaitu kriterianya ada corner locker, cross-loading, dan juga rasio HTMT. Dan ini nanti sudah ada outputnya di analisem ya Bapak Ibu. Kemudian ada evaluasi pengukuran formatif, baik yang itu untuk menilai signifikansi indikator, multi-call maupun kontribusi indikator. Kemudian setelah kita selesai melakukan measurement model, dilanjutkan dengan evaluasi model struktural, yaitu untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel, di mana nanti kita bisa melihat nilai interpretasi koefisien, kemudian uji signifikansi, dan evaluasi dari arah hubungan itu positif atau negatif. Lalu, selain itu kita juga bisa mengetahui evaluasi model struktural berupa varians yang dijelaskan atau R-square. R-square ini nanti juga sudah ada di output analisem. Kemudian penghitungan berikutnya berupa chi-square yang digunakan PLSM untuk menilai relevansi prediktif model terhadap data yang tidak diobservasi. Jadi nanti semuanya ini akan sudah bisa kita nikmati ya di dalam reporting. Saya akan langsung masuk ke tahapan untuk olah datanya nanti. Jadi Bapak Ibu pasti kalau yang di sini sudah melakukan pendaftaran semuanya. Kemudian nanti di menu fitur analisem itu ada menu-menunya, ada PLSM, CBSM, multigroup, dan mediating analysis. Kemudian multigroup dalam hal ini adalah untuk moderasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga menu other itu ada kuesioner, find tag, dan find path. Nanti sementara yang dimaksimalkan ini yang find kuesioner. Lalu dataset juga nanti ke depannya akan dioptimalkan. Nanti pada saat memulai analisem, ya kita akan milih menu. Dalam hal ini, pada sesi ini kita akan milih yang analisis PLSM. Kemudian setelah itu dibuat nama yang akan kita uji itu namanya apa. Silakan untuk memudahkan kita kan nanti bisa aja memanfaatkan tidak hanya untuk sekedar satu olah data ya. Kemudian mulai analisis. Nah, sebelum itu kita perlu menyiapkan data dulu ya Bapak Ibu. Bahwa data itu nanti yang diolah harus dalam format CSV. Jadi Bapak Ibu yang dari hasil pengumpulan data melalui Google Form atau platform lain yang sudah terekap itu datanya, nanti kemudian di format save as CSV dulu, lalu kemudian perlu diketahui terkait dengan penamaan indikator, yaitu nanti disingkat ya nama variabel latennya disingkat dan diberi angka. Jadi misalnya ini
LOI 1 ini adalah loyalitas untuk indikator pertama. Nanti ada LOI 2, LOI 3, dan sebagainya begitu. Itu juga misalnya satisfaction, satisfaction 1, satisfaction 2, set 1, set 2 gitu. Untuk penamaan profil responden itu juga harus penamaannya tanpa angka. Jadi sistem ini nanti membedakan untuk data yang kepala kolomnya itu ada angkanya, itu berarti merupakan data kuesioner atau data penamaan indikator atau yang skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Kemudian kalau penamaan yang berupa tidak ada angka dan itu harus disambung ya tidak boleh dipisah, itu berarti merupakan data profil responden. Jadi berupa misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, domisili misalnya itu kan antara lain biasanya. Jadi harus disambung. Lalu isi dari profil responden itu juga harus diubah dulu menjadi data kategorial. Jadi misalnya laki-laki 1, perempuan 2, tingkat pendidikan misalnya SMA 1, D3 S1 2 gitu ya. Kemudian nanti untuk kategori 3 berarti S2 demikian. Jadi harus sudah dirubah dulu menjadi skala yang nominal, yang kategorial. Jadi 1 2 atau 1 2 3 4 tergantung dari kategori dari profil responden tersebut. Gitu. Jadi harus disiapkan demikian. Kemudian kita upload data dalam bentuk CSV file, bisa diupload, kemudian dipastikan informasi file tersebut muncul ya setelah upload. Lalu kita klik import dataset, setelah itu kita lanjut ke measurement model. Jadi setelah data dipastikan masuk, muncul nanti warna hijau, kita demokan nanti bersama-sama. Lalu kita lanjutkan dengan membuat persiapan pengukuran measurement modelnya, yaitu menilai kualitas instrumennya. Nanti kita akan memasukkan variabel, kemudian kuesionernya akan sudah terdeteksi di situ, kita sesuaikan nama variabel ini, kuesioner item-itemnya yang mana. Kemudian di running. Setelah itu dilanjutkan dengan setup struktural model. Setelah selesai di kuesioner, kita lanjutkan di struktural model. Dimulai dari membuat model yang kita sebelumnya sudah punya konsepnya, tentu saja ya pasti Bapak Ibu. Sudah punya konsepnya, hubungan apa terhadap apa gitu ya. Ada misalnya ada berapa hipotesis, 5 atau 4 atau 6 gitu ya, tergantung dari data riset Bapak Ibu. Kemudian kita buat gambarnya dengan cara nanti ditambahkan, kemudian nanti akan tampil modelnya. Setelah itu nanti tinggal kita mulai klik run PLS. Setelah itu ditunggu kurang dari 20 detik. Nah, running PLS yang kita pakai dulu di pre-webinar dulu, 1 bulan yang lalu ya, sudah disampaikan oleh Pak Lili, itu adalah integrasi dari platform ini dengan SEM-INR. Jadi SEM-INR itu adalah aplikasi software untuk olah data PLSM yang open source. Nah, sehingga karena open source atau gratis, maka ya bisa diintegrasikan dengan sistem ini. Ya, kita tidak melanggar kekayaan intelektual ya begitu. Kalau Bapak Ibu mau mengolah data SEM-INR sendiri terpisah dengan aplikasi analisem bisa, tapi itu menggunakan bahasa sintak ya. Kalau seperti saya, orang sosial, ketika lihat bahasa sintak ya malah pusing dulu sebelum mengolah data. Sehingga dengan adanya aplikasi analisem ini sangat terbantu karena bahasa sintaknya sudah disinkronkan dengan platform ini, platform analisem ini, sehingga kita tidak direpotkan dengan membuat bahasa sintak, tapi bisa di running dalam waktu cepat, yaitu kurang dari 20 detik untuk yang hubungan sederhana. Lalu nanti kita akan dapat hasil analisa data, ada model penelitian, ada indikator loading, kemudian nanti ada hasil yang bisa kita interpretasikan dan itu sudah diinterpret di sistem. Kemudian tinggal nanti tugas kita itu hanya kemudian memindahkan dari analisem, kemudian kita pindah di Word, lalu kemudian kita lengkapi. Misalnya Bapak Ibu akan luarannya itu apakah berupa laporan penelitian bab 1, 2, 3, 4, berarti ini menjadi kalau olah data biasanya ada di bab 4 ya.
Kalau misalnya skripsi atau apa ya luaran hibah penelitian mungkin di bab 4. Kalau manuskrip ya berarti ini ada di eh, olah data ya, di manuskrip itu di setelah metode ya. Kemudian ya hasil analisis berikutnya berupa analisis reliability juga sudah nanti tinggal dinikmati. Kemudian analisis diskriminan validity nanti terdiri dari ada corner locker, close routing, dan HTMT ratio. Lalu ada inner model, R-square, path coefficient, dan eh, F-square. Lalu uji hipotesisnya ada T statistik dan P-value, nanti sudah langsung bisa dilihat di outputnya. Kemudian kita tinggal melengkapi di laporannya, kita berarti kalau berupa report, berupa laporan, kita tinggal bikin bab 1, 2, 3, atau paling kalau misalnya sebelumnya sudah ada proposal, berarti bab 1, 2, 3 sudah ada, tinggal kita lengkapi bab 5. Kemudian kalau berupa manuskrip ya, biasanya mungkin kan model udah jadi dulu, introduction sudah ada, literatur review sudah, ya tinggal kita lengkapi di result and analysis, kemudian conclusion. Lalu setelah itu ya di conclusion atau di discussion biasanya akan ada implikasi teoritis, implikasi praktis gitu. Nah, ini contoh dari visualisasi hasil yang publikasi saya yang terbit di Sinta 2, yaitu hubungan sederhana ya. Jadi saya tidak melakukan pengujian mediasi moderasi, hubungan sederhana, variabel independennya ada 5, kemudian dihubungkan dengan variabel yang di tengah ini, consumer perceived emotional value, kemudian variabel dependennya cross border online purchase intention. Waktu saya publish di Sinta 2 itu tidak revisinya minor saja, ya. Jadi tidak ada tidak berkaitan dengan data, hanya apa sih, hanya menguatkan pemilihan metode saja, tapi tidak merubah apapun. Jadi menguatkan kenapa itu apa itu kuesionernya disuruh melengkapi justifikasinya. Jadi ya cuman revisi minor. Jadi tidak melakukan perombakan yang apa itu mayor. Ya ini yang tadi saya sampaikan melengkapi laporan hasil. Nah ini eh, publikasi saya waktu itu ini terbit di bulan apa ya September ya September 2024. Revisi minor saja 1 kali di JDM UNES. Nah, jadi tema saya ini variabel independennya ada personalized recommendation, content marketing, social review, dan kemudian promosi online. Saya melakukan persiapan data, analisis data, kemudian interpretasi hasil. Di data responden, saya masukkan ada gender, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian, setelah kita download dari hasil surveinya, kita mulai ringkas untuk eh, penamaan apa itemnya ya. Jadi personalized recommendation ini disingkat per E1, per E1, per E2, per E3 dan sebagainya gitu. Berikutnya juga content marketing disingkat, kita singkat. Lalu social review juga demikian. Kemudian variabel berikutnya price quality perception, online promotion juga demikian. Kemudian juga yang consumer perceive emotional value juga disingkat, lalu yang cross border proses online juga demikian. Setelah itu dilakukan persiapan olah data yang sebelumnya itu asumsinya ya sudah dilakukan pengumpulan data ya. Itu ada 153 responden. Saya lakukan pengumpulan data waktu itu dilakukan juga secara online ya. Waktu itu pengumpulan datanya saya menggunakan platform Batasa Survei yang juga hasil hasil karya Pak Wahyudi di grup kearifan lokal. Jadi konstruksi modelnya saya dapatkan dari proses sistematik literatur view untuk eh, share kuesionernya juga demikian. Tapi ya Bapak Ibu bisa melakukan share kuesioner melalui Google Form pun bisa atau platform yang lain tidak masalah. Kemudian nanti yang persiapan profil responden ya seperti biasa profil responden data deskriptif ya. Data profil responden ya gender, pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan gitu ya.
Kemudian seperti tahapan yang disampaikan di awal tadi, ya saya melakukan penyimpanan format CSV, kemudian ya datanya saya backup, kemudian struktur datanya nanti dibuat dalam kolom dan baris. Setelah itu, data diunggah di Analysem, pilih menu, unggah file CSV, dan verifikasi data. Nanti tahap berikutnya, setelah kita memasukkan data CSV, kita akan ukur untuk measurement model dan juga struktural modelnya. Lalu di running, analisis TLS, kemudian sudah ada interpretasinya dengan baik yang berupa hasil measurement model maupun struktural model. Ya, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu pengantarnya. Saya akan mulai untuk mendemokan. Saya akan membuka Analysem. Sebelum membuka Analysem, mungkin saya share dulu ya, tampilan manuskrip saya ketika diterima di DDM UNES ya. Ini Sinta 2. Ya, ini. Jadi meneliti tentang emotional value meet digital influence in unveiling factor driving slow fashion purchase in Indonesia. Jadi menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian produk slow fashion. Pada pemanfaatan Analysem, jadi yang sangat membantu adalah yang pada bagian result and analysis sudah selesai dengan waktu kayaknya cuman ya itu runningnya kan paling cepat butuh waktu tidak sampai 20 detik. Setelah itu ya melengkapi sesuai apa ya dibuat dalam templating jurnalnya saja gitu. Cukup yang pada bagian result and analysis itu cukup terbantu dan tidak waktu lama. Jadi yang lama itu mungkin karena melengkapi justifikasi di introduction, literatur review gitu ya dan apa sudah itu karena kan yang untuk justifikasi hasil olah datanya itu sudah dibantu juga oleh analisem ini sehingga tidak terlalu butuh waktu lama. Jadi diawali dengan profil responden, ya sudah ada outputnya nanti, baik dalam bentuk jumlah maupun persentase. Kemudian testing internal konsistensi reliability, ada Cronba Alpha yang di outputnya itu juga sudah ada. Lalu resultnya itu very good ya yang dari hasil data saya itu. Lalu testing convergent validity, baik yang ini outputnya ada indikator loading factor maksud saya, kemudian composite reliability dan AP. Lalu kemudian tes diskriminan validity ini juga outputnya sudah ada, maknanya pun juga sudah diinterpretasikan, tinggal kita rapikan atau kita finishing aja. Kemudian dilanjutkan dengan testing measurement model, ya ini ya, menggunakan SEM-IR ini saya sampaikan tampilkan di situ. Lalu setelah testing measurement model, ini kan menginterpretasikan dari tabelnya tadi dirangkum, lalu setelah itu mengevaluasi struktural model, gambarnya pun sudah langsung jadi, tampilannya pun menarik ya, tidak apa itu tidak kebanyakan munculnya seperti kalau apa Smart PLS itu kan warna biru kuning itu udah banyak ya ini ya agak berbeda tapi ya menurut saya lebih menarik gitu ya. Testing struktural model sudah keluar, kemudian hasil pengujian R square juga sudah. Ini untuk state-nya bahwa itu weak atau moderate itu juga sudah keluar. Jadi yang consumer perceived emotional value ini agak lemah dan ini moderate ya. Yang ini yang R square itu kan untuk variabel dependent itu. Lalu untuk pengujian hipotesis itu juga sudah keluar outputnya. Ada yang tidak signifikan berapa tiga. Signifikan ada tiga, tidak signifikan ada tiga. Setelah itu sudah. Jadi tinggal diberi justifikasi terkait dengan ini signifikan, ini tidak karena apa gitu ya. Dan discussion ya ditambahkan diperdalam di diskusi. Setelah itu sudah conclusion selesai. Jadi itu saya mengingat kayaknya olah data sama bikin manuskrip di sela-sela kesibukan
kita sebagai dosen yang secara pekerjaan administratif banyak, mengajar dan tridharma itu ya, selesai dalam waktu 2 minggu dan bisa saya pakai untuk pengajuan LK gelombang 2 kemarin. Ini sedang proses, sudah tinggal nunggu putusan dari reviewer. Kayaknya saya cek di Sister itu reviewer sudah selesai menilai ya. Ya, ini um, sharing pengalaman publikasi saya yang memanfaatkan analisen. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mendemokan bagaimana menggunakan analisen ini. Saya akan buka yang filenya masih berupa Excel. Ini. Nanti mungkin jadi setelah saya nanti mendemokan ya bisa didiskusikan apa yang jadi kendala Bapak Ibu. Oke, jadi kita mulai dari ini ya Bapak Ibu. Analyze. Saya pilih yang PLSM yang jadi materi kita malam ini. Lalu kita buat nama. Hmm, ya, saya beri nama temanya salvation. Kemudian X ya. Lalu kita akan, nah sebelum nanti kita akan mulai untuk upload data, datanya kita siapkan dulu. Ya, mulai ini data saya adalah ini. Nah, ini data saya apa adanya ini. Untuk tahap pertama adalah kita menyiapkan data dengan, nah, ini saya save as dulu. Langsung kita simpan di CSV, koma delimited. Oh, yang ini. Ini lalu data-data yang sekiranya tidak diperlukan kita hapus. Ini usia penilaian pendidikan pekerjaan ya bisa. Yang ini dihapus saja. Kota sementara kita abaikan dulu. Nah, ini yang di kuesioner saya itu yang jenis kelamin pendidikan pendapatan pekerjaan itu sudah dari awal saya coding gitu ya ketika di link kuesioner sehingga memudahkan ketika olah data tidak perlu mengcoding ulang. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah terlanjur hasil olah datanya itu belum di coding ya nggak apa kan berarti harus dibuat pengkodean dulu. Misalnya kalau jenis kelamin dua itu kan perempuan satu laki-laki itu di apa rename dulu. Di apa itu replace dulu ya. Ini penamaannya tidak boleh pakai spasi. Pendidikan, pendapatan, pekerjaan. Nah, ini juga di Google Form saya sudah saya singkat. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum menyingkat ya berarti harus disingkat untuk butir-butir pertanyaannya dan tinggal dibuat apa ya catatan bahwa kode ini adalah untuk apa. Jadi ini kode ini 1, 2, 3 ini satu variabel. Ini satu, kemudian konma, konma 1, konma 2, konma 3, konma 4 ini satu variabel. Kemudian yang ini Cronboon 1, Cronboon 2, 3, 4. Ini satu variabel. Lalu ini adalah online online promotion ya. Yang di variabel saya ONPR 1, 2, 3. Lalu ini pare itu eh, perceived reference itu ya. Per 1, per 2, 3, 4, 5. Lalu ini social review. Itu 2, 3 sambil kita ngecek ya Bapak. Lalu ini price.
promotion, free 1, 2, 3. Nah, sudah. Jadi sudah semua variabel datanya ada. Kita save, ini ditutup. Terus sekarang masuk ke analysis. Lalu kita mulai upload data. Kita upload CSV saya tadi adalah yang ini ya. Nah, kita pilih import dataset. Setelah itu sudah selesai ya. Ini buktinya bahwa import dataset kita berhasil itu warnanya hijau begini ya Bapak Ibu. Gitu. Lalu lanjut kalau udah ini berarti cirinya adalah ini file size-nya ada, CSV separator muncul dan number datanya ada 160. Oh ya 160 ya tadi ya, bukan 153 ya, 160. Jadi warnanya hijau begini. Kemudian measurement kita lanjutkan dengan pengukuran measurement modelnya. Ya, kita akan beri namaannya diawali dari variabel saya adalah dan promotion. Ini klik plus. Setelah itu personalized recommendation. Kemudian content marketing. Kemudian itu social review. Kemudian price quality perception. Consumer value. Consumer perceived emotional value. Consumer perceived emotional value. Untuk cross border online purchase intention. Nah, oke. Udah, ini adalah nama-nama variabelnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita selanjutnya adalah menambahkan item dari nama-nama variabel tersebut. Jadi kan ini merupakan variabel laten, di mana variabel laten itu akan termanifest ke dalam item-item kuesioner. Nah, kita akan sinkronkan atau konekkan antara variabel dan item kuesioner ini sudah terbaca dari data yang tadi kita upload. Kita mulai dari online promotion. Jadi kita mengingat tadi online promotion kodenya apa. Online promotion tadi saya beli kode ini on PR. Jadi sebaiknya kan pemberian kodenya ya dimiripkan dengan apa singkatan kata paling kata depannya gitu lah biar mudah. Lalu personalized recommendation. Personalized recommendation ini. Content marketing, konma, social review ini. Price quality perception. Price quality perception ini, pre-coupe. Lalu consumer perceive emotional value. Consumer perceive emotional value. Dan yang terakhir adalah variable dependentnya ya ini ya. From cross border online purchase intention. Ya, oke sudah selesai. Lalu berikutnya ini sudah ya measurement model untuk ini variabelnya, ini itemnya. Lalu kita akan mengisi profil responden. Jadi ini kita isi, name-nya kita isi ya, usia. Usia, kayaknya kalau yang data yang di publikasi saya usia tidak saya masukkan, jadi dilewati saja. Sekarang kita jenis kelamin. Yang diketikkan laki-laki, -2 perempuan. Kemudian ketikkan pendidikan. -2 1 -2 master atau doktor ya S2 atau S3.
Kemudian ini tingkat pendapatan atau kita pakai satu kata aja, pendapatan. Kemudian, oh iya, pendapatan juga tidak melakukan pengisian. Ini kita hapus saja yang pekerjaan. Mahasiswa, ASN, karyawan swasta, pengusaha, lalu lainnya. Oke, itu selesai. Kita aktifkan ini ya. Oke, ya data sudah masuk semua. Bapak Ibu, kita lanjut ke struktural model. Struktural model ini kita akan gambar model, tapi tidak dengan membuat bulatan itu ya, seperti kalau di Smart PLS dan Amos, tapi kita tinggal mengisikan hubungannya saja. Jadi kita mulai ini modelnya adalah hubungan antara customer perceived emotional value ke consumer ya kebalik personalized recommendation ke consumer perceived emotional value kita klik plus. Jadi ini hipotesis pertama. Nah, jadi langsung tergambar di sini variabel maupun indikatornya. Jadi kita tidak perlu memasukkan apa itu item-itemnya secara harus diulang dua kali ya, tidak. Sudah langsung tergambar. Berikutnya konten, variabel independennya adalah konten marketing ke consumer perceived emotional value. Hipotesis ketiga, social review ke consumer perceived emotional value. Keempat, variabelnya price quality perception. Consumer perceived emotional value. Keempat adalah online promotion ke consumer perceived emotional value. Lalu berikutnya consumer perceived emotional value ke cross border. Ya. Nah, oke, sudah selesai. Sudah selesai penggambaran model kita. Hingga kita lanjut ke run PLS. Gitu. Ini bisa dicek dulu variabel independen dan dependennya. Independen cross personalize ini sudah di sini personalize content marketing, social review, price quality sudah. Lalu yang berikutnya consumer perceived emotional value cross border sudah. Kita lanjut ke run PLS. Lalu kita klik ini run PLS with seminar. Kita tunggu. Ya, butuh 19,57 detik. Sudah selesai kita close ini. Nah, gambarnya sudah keluar Bapak Ibu. Ini model yang tadi tampil di paper saya yang terbit di Sinta 2 UNES itu. Ini gambarnya persis. Kemudian, nah ini yang untuk outlet loading kita karena kalau pakai justifikasi hair itu 0,7 ya, tapi 0,6 itu kan yang moderat pun ya nggak masalah ya. Dan ini nggak ada outliernya. Sudah selesai. Kemudian kita tinggal nanti lihat interpretasinya. Lalu kita lihat sekarang ke result. Result, outer loadingnya. Ya, meskipun ada yang merah, nggak masalah karena yang penting kita cari justifikasi yang mendukung bahwa rule of thumb-nya itu 0,6 masih nerima. Ini yang construct untuk validity dan reliability.
Mikron Mbah Alpha udah semua di atas 0,7. Composite reliability juga bahkan di 0,8 ke atas ya. Kemudian ini AV. AV-nya ada lah itu yang pakai Nunali itu kayaknya minimal 0,4 bisa. Jadi ini sudah lolos semua. Lalu cerminan validity ini terpenuhi ya. Semua angka yang di diagonal ini lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam ini. Kemudian ini F square juga sudah, R square juga, tinggal ini juga sudah, pad koefisien, terlihat di sini tadi, seperti yang di manuskrip saya, 3 signifikan dan 3 tidak signifikan. Dari sisi output statistiknya, sekarang kita lihat reportnya. Nah, ini tadi yang saya masukkan data responden ya. Kita lihat view. Ini sudah masuk, sudah keluar datanya. Ini tabelnya sudah, lalu ini penjelasannya. Responden laki-laki berapa, perempuan berapa, dari sisi pekerjaan, dari sisi pendidikan, atau nanti kalau Bapak Ibu ada karakteristik lain bisa di setting tadi kan di awal tadi, di tahap measurement model tadi. Lalu ini yang profil untuk per jawaban kuesioner. Ya, ini jadi misalnya untuk jawaban konma tadi konten marketing ya, yang tidak setuju berapa, netral berapa, sangat setuju berapa, ini ada. Ya, sudah tinggal nanti saya dibutuhkan di lampiran ya ketika bikin laporan ini sudah ada. Kita bisa tahu kuesioner apa itu paling banyak jawaban apa gitu kan. Nah, ini kan sudah dilakukan secara simultan. Kalau misalnya kita pakai tool apa misalnya kita measurementnya itu menggunakan measurement model dan kuesionernya misalnya mengukur pakai Smart PLS. Tapi kan untuk dapat ini kan kita harus pakai SPSS ya, profil responden juga harus pakai SPSS, jadi harus pakai platform lain kan, tidak hanya satu maksud saya. Tapi dengan menggunakan analisem ya sudah, pakai analisem sudah selesai. Dapat profil responden, dapat pengujian measurement modelnya, konstruktural modelnya, dapat untuk ini apa profil jawaban responden sangat setuju, sangat tidak setuju berapa, netral berapa sudah ada semuanya. Itu lalu yang berikutnya reliability. Ini juga sudah ada maknanya. Itu tinggal nanti dipindahkan. Nah, sekarang kita akan memindahkan yang eh, nah, gambar ini. Kita akan buka Word untuk memindahkan. Nah, kita bikin yang format ringkas saja ya. Misalnya kalau format artikel ya. Misalnya judul, terap, interview, lalu metode, kemudian profil responden ya. Setelah itu result, kemudian presentation, ya itu kita lihat dari sekarang urut dari report yang profil responden dulu. Kita blok ya ini. Buat sedikit ya. Merge formatting aja jadi biar atau kalau ini harus dikecilkan ya. Mungkin ya. Atau kalau nanti bisa yang tabelnya mungkin bisa dibuatnya coba ini, jadi
tinggal diperkecil nanti atau disesuaikan dengan templating dari apa jurnalnya. Ini profil responden sudah, lalu ke result. Tinggal disilang, lalu profil misalnya mau menampilkan ini. Kalau ini aneh ya format kalau berupa laporan atau skripsi atau tesis mungkin ya kalau format jurnal kan tidak diminta ini karena ada batasan halaman ya. Ya ini kita nanti memindahkan aja. Terus kita lalu lanjut ke eh, modelnya. Dan ini tinggal di crop saja. Crop pun hasilnya bagus. Masukkan ke result. Result di tengah ya Bapak itu. Result. Nah ini ciri satu gambar kualitasnya bagus atau tidak ketika besar pun kan tidak pecah. Kembali kan ini kita nggak akan segede ini juga kan, jadi tinggal dikecilkan. Gambarnya tidak pecah. Gambar dulu, misalnya ini di gambar satu atau gambar dua ya biasanya kalau nanti yang gambar satu itu di setelah hipotesis ya ketika belum diuji. Lalu yang tabel-tabel tadi pengukuran measurement model di sebelum struktural model measurement modelnya ada kita lihat di ini ya, terloading. Atau bisa di report juga. Kalau ini pengujian hipotesis berarti yang iya ini ambil dari sini ini aja. Ini yang pengujian konsistensi reliability. Ini kalau ini misalnya disertakan dulu ya untuk membaca tabelnya secara ringkas, tinggal nanti kita apa itu kembangkan. Sudah lalu lanjutkan ke tabel 2. Dilanjutkan ini dilanjutkan dengan pengujian validitas diskriminan. Lalu evaluasi struktural model, tadi gambarnya sudah saya copy duluan ya dari luar. Ini dari sini pun juga bisa sama aja. Hmm. Lalu sekarang ke hasil pengujian R-square. Ini interpretasinya. Ini diundur dulu. Ini yang pengujian hipotesis.
Hmm. Ya, ini yang memaknainya sudah lengkap ya. Tinggal nanti dilengkapi dengan justifikasi, misalnya mendukung penelitian terdahulu, siapa, si A, si B, si C, si D, itu kan kita di proposal kan sudah ada. Jadi kalau pemaknaan ini signifikan tidak karena nilai t-test dan nilai nilai p-value 1,96, nah itu kan sudah ada. Di atas atau di bawah 1,96 itu kan sudah dibaca, karena itu kan merupakan polanya seperti template kan ya, perulangan sehingga sudah dibacakan oleh sistem ini, oleh analisa. Nantinya kita nanti melengkapi discussion. Jadi bisanya discussion itu diawali dengan bahwa tujuan penelitian ini adalah ya, dari itu kemudian dapat setelah dilakukan pengujian terbukti bahwa bla 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 gitu kan. Kemudian dikatakan hipotesis apa yang terdukung dan tidak mendukung teori apa, mendukung penelitian terdahulu atau tidak. Kalau tidak mendukung alasannya apa, itu sudah. Kemudian dibuat kesimpulan. Di kesimpulan itu biasanya ada keterbatasan dan saran future research direction. Itu sudah. Intinya kita melakukan olah data dan bikin reporting, baik nanti dalam bentuk laporan maupun manuskrip dalam waktu yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu pemaparan saya. Mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk berdiskusi. Yang tadi untuk yang saya paparkan ini tadi adalah data yang dulu saya olah dengan analisem dan sudah submit di bulan apa ya, Juli ya, Juli kalau nggak salah submitnya, kemudian proses review dan diterima di Sinta 2 di bulan September gitu ya. Reviewnya minor aja, jadi tidak merubah yang tidak ada melakukan perubahan data atau ngolah data ulang enggak sih. Cuman melengkapi justifikasi di metode itu aja sih. Gitu aja. Ya, baik begitu ya Bapak Ibu. Saya kan lihat tadi kayaknya chatbox sudah merah-merah. Iya. Baik, pertanyaan pertama Pak Teguh ya. Terima kasih Pak Teguh. Buat kami ada materi yang besar ya, ada. Nanti akan saya share materinya tadi yang saya berikan. Kemudian Pak Endi Isnarno, apakah license analysis boleh dipakai untuk gonta-ganti laptop ya? Ya, untuk pada masa ya awal-awal ini masih bisa, tapi nanti sebaiknya tidak. Dan ke depannya mungkin ya mumpung karena masih awal ya, masih diperbolehkan. Tapi nanti ke depannya mungkin apa ya, tentuannya akan akan berbeda karena kan penggunanya semakin banyak sehingga ada beberapa batasan. Tapi sekarang masih diperbolehkan Pak Endi. Jadi bisa ya tujuannya biar manfaatnya dirasakan banyak user dulu ya begitu ya. Manfaatnya banyak, penggunaannya banyak sehingga mungkin juga semakin banyak publikasi atau apa skripsi atau tesis yang bisa memanfaatkan analisa ini untuk membantu olah data secara cepat dan juga ada auto reporting. Itu Pak Endi, apakah sudah menjawab pertanyaan? Ya, baik silakan Bapak Ibu atau ada yang mau ada yang sudah mencoba menggunakan analisis ada kendala atau bagaimana? Silakan di-sharingkan pengalaman. Iya, baik Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Oh, selamat Iya, malam Bu En. kan? Iya. Selamat malam dengan Ibu siapa? Ibu Rohmi. Maaf ini apa Oh sinyalnya iya agak Ibu. kurang bagus jadi camnya kameranya tidak. Iya. Oh iya iya, nggak apa-apa Ibu Rohmi. Gimana Ibu Rohmi? Ibu Rohmi Ini bidangnya apa? Tema saya penelitiannya bidangnya? saya kebetulan keperilakuan keuangan ya. Oh iya iya. Perilakuan keuangan dan lebih arahnya ke UMKM. Oh iya. Iya. Itu Bu kalau terkait dengan data yang profil ya Bu ya. Itu Iya. kan untuk pendapatan yang tadi dicontohkan Pak Indah. Kebetulan kan saya Oh ada, kebetulan tadi apa maaf kebetulan yang punya saya tidak saya tampilkan pendapatan, tapi bisa aja Ibu, iya. bisa aja Oh, ditampilkan. Oke. kalau misalnya gini Bu, kebetulan kan pendapatannya itu kan karena UMKM ya.
itu saya sebaiknya menggunakan kemarin saya buat rentang pendapatan Iya, iya. sekitar tahunnya itu kisaran 100 sampai 300, kemudian di atas berarti 350 sampai dengan 500, kemudian kisaran lebih dari 500 juta seperti itu. Nah, itu nanti berarti penulisannya juga pakai tanda petik dua itu ya. Tanda titik dua itu atau bagaimana untuk Iya, pemisahan kan berarti sama tiga. sama saja itu. Jadi eh, tetap itu apa rentangnya tetap diisikan lalu titik dua tanpa spasi ya. Jadi rentang pertama misalnya tadi berapa Ibu? 100 sampai Iya, 100 sampai 100 350. sampai 350 itu langsung tanpa spasi dan langsung diberi titik titik koma langsung dilanjutkan rentang kedua titik koma rentang ketiga langsung enggak yang terakhir tidak pakai titik koma ya terus centang lalu klik ya tadi gitu. Iya, sekalian ini Bu mau nanya kalau terkait dengan hasil ini ya modelnya yang tadi yang ditampilkan Bu Indah, Iya, ini kan modelnya agak berbeda. Memang modelnya yang kalau yang PLSM itu kan bulat-bulat, iya, istilah iya. lingkaran. Bulat, iya, bulat Nah, biru kuning itu ya. ya, apakah saya kan belum nyoba Bu. Kalau misalnya untuk internasional apa istilahnya kayak Scopus gitu, apakah gambar seperti ini perlu dirubah atau apa ya istilahnya masih sama itu nggak masalah gitu loh istilahnya seperti itu. Iya, bagus pertanyaannya, Bu. Iya, jadi kan kalau kita submit di zona manapun, mau nasional maupun internasional, kan semua tergantung dari apa ya nanti keputusan akan direview bagian apa ini modelnya, apakah menggunakan itu atau harus direview atau tidak kan tergantung dari reviewernya ya. Nah, kebetulan itu Pak Lili itu juga sudah submit di jurnal ketiga apa ya, itu yang tentang tourism itu kebetulan memang diminta untuk menggambar ulang. Jadi ya menggambar ulang manual aja digambar pakai PPT kalau nggak salah mungkin nanti di sesi kedua paling bisa sharing. Tapi ya tidak terus kemudian nanti softwarenya tidak diterima ya tidak, tapi cuma disuruh menggambar ulang. Cuman ketika Gambaran saja gitu, kita gambar. mengetahui apa seminar kan tadi seperti di publikasi saya tuh seminar saya tunjukkan saya sampaikan di metode ya gitu dan seminar itu bukunya itu kan ada ya jadi buku buku PLSM dengan open source yang dengan seminar itu kan bukunya ada mungkin nanti saya share di apa di grup ya di grup Grup, ya, bootcamp ya. Ya, iya. bukunya itu ada dan itu sudah banyak penggunanya. Pak Lili itu punya data yang waktu waktu free webinar itu berapa pengguna aplikasi ini trennya bagaimana itu Pak Lili ada datanya dan semakin naik. Artinya kan itu trennya penggunaan aplikasi seminar itu kan juga sudah apa software seminar itu semakin semakin banyak karena kan bagaimanapun kan itu aplikasi yang open source ya sehingga penggunanya itu kan tidak memerlukan mengeluarkan dana dan daripada maaf menggunakan Smart PLS atau AMOS tapi misalnya dengan cara yang mengambil crack dan sebagainya itu kan sebenarnya malah lebih elegan yang penggunaan ini. Cuman masih jarang dipakai karena aplikasi SEM-INR itu kalau dilakukan kita ngolah data terpisah tidak diintegrasikan di platform analisem ini adalah nanti pakai bahasa sintak. Nah, sedangkan kalau pakai bahasa sintak itu kan tidak setiap orang itu mudah memahami seperti kalau misalnya kalau Smart PLS itu kan mudah ya, Betul. tinggal digambar, di drag gitu ya. Ini kalau SEM-INR itu pakai bahasa sintak yang ya wajar kalau misalnya di di banyak publikasi itu jarang dipakai karena kan harus pakai bahasa sintak. Nah, dengan adanya aplikasi seminar ini, bahasa sintak tidak perlu. Tadi kan saya demokan ya saya juga bukan orang IT atau kemampuan punya kemampuan IT tinggi ya tidak, tapi sudah didesain supaya aplikasi seminar yang bahasa sintak itu sudah terintegrasi di sini sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan bahasa sintak tapi sudah tersinkron. Jadi kira-kira begitu. Tapi menurut saya percaya diri saja bahwa ini kan juga aplikasi internasional ya seminar. Jadi saran saya nanti ketika ketika publish itu di metode seperti yang punya saya ah, ini PDF apa itu artikelnya itu selain dituliskan aplikasinya menggunakan analisem ya disampaikan itu integrasi dari
aplikasi Seminar demikian. Hmm, Nah, iya, iya. saya Nanti showing mintain anunya ya. ini Bu, artikelnya di Oh iya, share. oh iya, iya iya Iya. boleh boleh. Terima kasih Bu Enda atas Ya, penjelasannya. sama-sama Bu Rohmi. Tapi datanya sudah ada Bu Rohmi. Ini bisa Ya, mulai kemarin sudah dicoba. ya. Cuma memang saya belum nyoba memasukkan itu Bu. Ya, kemarin Oh, belum di coding ya? baru saya ini apa istilahnya tabulasi datanya dulu. Oh iya iya iya. Dapat data berapa Bu Rohmi? 250 responden. Oh ya Kebetulan lumayan banyak. Itu UMKM Bu. iya UMKM. Kebetulan saya ambil Oh, yang apa? Tembaga. Tembaga Kuningan di Boyolali. oh iya iya. Luar biasa loh bisa ngumpulin data UMKM sampai 200-an. Iya. Itu Karang Taruna itu Bu, saya ngerahkan Karang Oh, Taruna di oh sana. iya iya iya. Iya, iya. Nah, Ya, ini matur ya nuwun baik Bu Bu Indah. Rohmi ya sama-sama. Ini nanti bukunya saya share di ya ini. Partial least square equation modeling using R gitu. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba running langsung dari seminar boleh, tapi pakai bahasa sintak ya. Kalau saya pusing itu ditunjukin Pak Lili itu ya sudah silakan Pak Lili aja lah yang melakukan itu. Saya menikmatinya di analisem saja yang lebih mudah dan cepat karena sudah diintegrasikan oleh Pak Lili ke platform analisem. Ya, ya ini punya nah ini kan cukup apa perintah-perintahnya ya rumit itu bagi saya. Wah iya Sehingga ini Bu. Wah, iya ini bikin bahasa pusing sintak Bu. ya bikin pusing gitu ya. Jadi ya sudahlah menikmati yang sudah dipermudah gitu ya dengan dibuatnya integrasi di analisem ini. Gitu. Nanti saya share ini Bapak Ibu. Nanti bisa Nanti kalau kita misalnya, kita mohon sih. maaf, kalau misalnya nanti sudah selesai kan dia dikasih waktu untuk free-nya kan 2 bulan ya Bu ya. Nah nanti setelah itu bagaimana kalau misalnya kita berlangganan? Oh iya kan itu jadi di webnya itu kan cara untuk memanfaatkan akun lisensi itu kan ada dua ya di awal ini kan ada dua yaitu Bapak Ibu yang berkenan ikut pelatihan kan itu udah dapat 3 bulan. Dan nanti ketika itu diperpanjang kan tinggal beli lisensi aja Bu. Oh Ya, begitu. lewat aplikasi, ya, lewat aplikasi nanti konfirmasi ke nomor WA admin yang ada di aplikasi. Gitu. Jadi Oh iya. tidak dengan apa admin yang di pelatihan, tapi admin aplikasi karena kan itu tinggal memperpanjang aja. Oh Gitu. iya. Terima kasih. Iya, iya. Baik, Bu Romi. Semoga nanti sukses olah data dan juga bisa targetnya untuk publish ke berapa Bu Romi? Ketiga dulu Bu. Ketiga. Oh iya iya ya. Ya, Semoga kemarin lancar ya nanti submit kemarin ya. dapat free tapi lama itu Bu, 1 tahun itu. Pas waktu Oh, nyoba yang pertama kali gitu. maksudnya? Iya, itu 1 tahunan Oh, baru baru publish. oh ya, wah luar biasa. Selamat Bu Rohmi. Jadi kan, benar-benar menikmati prosesnya ya, Bu. Ah iya itu Bu. Alhamdulillah. Iya, iya. Baik, ada lagi, ya, Pak Tono ini, rajin sekali ya, rajin mengikuti pelatihan dan mengeksplor banyak ilmu baru. Iya, baik Pak Tono. Saya menjawab pertanyaannya Pak Tono. Mohon acuan teori tentang penetapan jumlah item dalam satu variabel. Oh, kalau jumlah item dalam satu variabel itu sejauh pemahaman saya itu yang penting minimal 3 ya. Tapi justifikasinya mungkin ada di here. Nanti kalau saya dapat bisa saya sharekan. Ya, jadi ada minimal 3 dalam satu variabel. Ya, betul. 3 dalam satu variabel. Apakah batasan tentang jumlah item dapat diolah dalam analisis SEM ya? Jadi minimal memang 3. Minimal 3 Pak Tono. Demikian. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak Tono. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Tono? Alhamdulillah, matur nuwun Mbak. Sudah Oke. sehat ini. Iya, iya. Ditunggu ya Mbak, nanti kalau ada acuannya ya. Oh iya, iya. Baik, baik Pak Tono. Oke, matur Saya nuwun. catatnya. Iya, Pak. Baik, silakan Pak Aswar. Boleh di, iya, silakan Pak Azhar.
Terima kasih Endang kesempatannya. Iya, baik Pak Aswin, silakan. Suara saya jelas, ya, kedengaran Jelas Bu Pak, ya. kedengaran ya. Sebentar, saya Eh, izin laptop saya Kemarin perlu kan di dicas. Ya, sudah Pak, silakan. mungkin saya akan bertanya pertama tentang terkait data ya, aplikasi data yang bisa kompatibel dengan analisis SEM. Ini saya masih baru yang terkait data ini. Kalau kemarin penjelasan dari Pak Lilik katanya meskipun ini banyak diaplikasikan di manajemen yang dengan skala Likert, mungkin saya mau bertanya bagaimana kalau saya terkendala di aplikasi yang saya menggunakan data Susenas. Saya di kependudukan Susenas, itu kan dia variabel-variabel atau ininya tidak seperti Likert, ada yang ininya itu biner, misalnya ya tidak. Kemudian yang Hmm. misalnya untuk indikator penyusun dari variabel latennya itu terdiri dari eh, beberapa indikator yang itunya ada yang misalnya saya beri contoh misalnya misalnya kerentanan pangan, ada pertanyaan apakah merasa khawatir tidak dalam seminggu terakhir misalnya khawatir tidak makan, ya tidak gitu, atau misalnya pernah tidak makan dalam seminggu terakhir, ya tidak, kayak gitu. Kemudian di sisi lain ada juga variabel laten yang dibentuk oleh indikator misalnya yang range-nya itu misalnya dia eh, bukan ya tidak, tapi lebih ke misalnya pengukuran yang misalnya tentang apa ya? eh, saya lihat dulu ya datanya. Iya, Intinya bukan bukan misalnya bukan akses laikat ya. ya bukan bukan likat juga, misalnya penghasilan Hmm. atau akses layanan keuangan atau misalnya gender juga kan masih ya tidak, atau jumlah anggota rumah tangga misalnya. Jumlah anggota Hmm, rumah iya, tangga kan bisa satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. iya. Itu kan bukan bukan hanya dua. Itu apakah Hmm. itu bisa menjadi masalah ketika untuk pengaplikasian di SEM ini? Karena kalau untuk yang saya coba di ini untuk run PLS-nya masih terkendala, struktural modelnya terbentuk, cuman begitu di run yang seperti mungkin yang ini dia tidak bisa keluar ininya outputnya begitu. Apakah mungkin karena itu atau bagaimana? Oh Mungkin iya, eh, baik. Terima kasih Pak Aswar ya. Pertanyaan yang karena bukan bidang apa itu seperti yang bidang saya tadi ya, bidang iya. manajemen yang skala Likert ya. Ketika pada dasarnya sih tidak masalah ya. Jadi nanti ketika untuk ngolah data, apa itu data sekunder, finansial itu tuh pun juga bisa. Artinya berarti kan ketika menggunakan data biner pun ya tidak masalah. Yang penting ketika kita apa itu menyiapkan data, kalau datanya itu berupa data yang akan di running itu harus ada apa kode angkanya. Kalau Hmm. yang tidak ada kode angka, kepala kolomnya maksud saya itu kan dianggap profil responden. Biasanya kalau apa jenis kelamin, pendapatan, lalu tingkat pendidikan itu kan tadi yang profil responden. Lalu yang kalau yang untuk di running hubungan hipotesisnya, modelnya itu kan misalnya tadi saya variabel perceived emotional value PE emotional value ada 5 item ya. PE1, PE2, PE3 gitu ya. Sehingga kepala kolomnya pun ketika itu adalah merupakan variabel yang kita uji berarti harus ada penomorannya begitu, Pak. Apakah sudah dilakukan itu? Iya, sudah, Sudah. sudah. Sudah misalnya data apa itu? Gender, jadi gender 1, gender 2 begitu sudah. Iya, gender Hmm. itu kan berarti satu laki-laki, dua perempuan ya gitu. Jadi gender Iya. berarti hanya gender satu saja, Pak. Gender ya, maksudnya gender karena biar dua saya masukkan karena gender yang sebagai tanpa nomor kan dia nanti masuk di profil ya. Hmm. Nah, ada yang sebagai Iya. gender supaya saya ingin melihat itu gender yang itu gender Oh, pakai jadi nomor. gender itu selain dijadikan profil juga Profil ada juga yang saya ingin lihat diuji ya? sebagai ya betul. Oh, iya, iya, iya. Berarti untuk kasus seperti mungkin menyambung juga kasus seperti misalnya yang dari yang ditulisan dari Mbak Endang tadi, kalau misalnya Iya. mau melihat gender tadi sebenarnya bisa ya, meskipun dengan itu gendernya yang satu dua Hmm. dengan Iya, range-nya satu bisa. dua bisa Iya, dimasukkan ya asal dalam model. ketika, iya betul. Ketika Ah, itu nanti
penamaan kepala kolomnya itu ada angkanya, berarti itu Hmm. termasuk yang diuji, bukan Oh, profil bisa ya. responden begitu. Jadi Iya. tidak melulu ini untuk meluruskan pemahaman saya berarti tidak melulu harus misalnya skala Likert range-nya harus 1 sampai 5 semua. Bisa Oh, saja tidak. Iya, bisa. Oh ya, tidak. jadi bisa itu ya. Iya. Oh ya. Iya, iya bisa, Pak. Kemudian yang mungkin pertanyaan lanjutan apa mengenai pengkodean misalnya saya kalau di Susenaskan saya lihat jawabannya itu ya dan tidaknya itu menggunakan kode 5 ya dan kode 1 ya dan kode tidak 5 angka 5. Apakah Iya. itu berpengaruh kalau misalnya 1 dan 5 atau harus kita recoding menjadi 1 dan 2? Atau misalnya Hmm, itu yang pertama dulu nanti mungkin nanti saya lanjut lagi ya, karena banyak pertanyaan. Mohon maaf ya iya, untuk iya. teman-teman yang lain. Oh iya, Iya. eh apa itu Pak? Mungkin saya konfirmasi ulang. Kalau apa justifikasinya kenapa itu kode yang kedua kenapa harus 5 itu kira-kira kenapa? Sebenarnya kan ini Itu hanya masalah kode ya, jadi iya sebenarnya ya, nggak masalah saya juga kurang satu. paham sepertinya ada masa mungkin ada filosofinya yang di BPS apa yang bagaimana mereka ini itu yang saya belum dalami juga. Tapi apakah itu berpengaruh misalnya terhadap hasil analisis kalau misalnya kodenya 1 dan 5 dengan 1 dan 2 begitu. Hmm, Padahal menurut hanya saya memang itu karena dia dia ya. dia hanya membedakan karena ini keinginan kan hanya ya tidak ya biner ya ya dan tidak atau perlu di coding atau biarkan saja seperti itu karena dari data aslinya dia 1 dan 5. Hmm, ya kalau menurut mama saya hanya tidak itu hanya sebagai kode saja ya. Kalau ketika di mungkin karena Itu sih. saya juga tidak dapat datanya kenapa 5 itu ya. Jadi sebaiknya dipermudah aja 1 2 tinggal nanti ketika di membuat reportnya yang mengikuti apa itu filosofinya itu kenapa 5 itu saja. Tapi nanti olah datanya tetap menggunakan kode 1 dan 2 aja. Yang Matikan dulu apa itu ya ya. secara universal gitu 1 dan 2. Ya begitu Pak Anwar. Aduh, mati lagi. Halo Pak Anwar. Iya, Eh, suaranya terputus ya. bisa diulangi, Pak. Oh iya, jadi sebaiknya menggunakan kode 1 dan 2 aja, Pak. Kecuali nanti misalnya pada saat Oh, laporan, lapor ya. di reportnya itu kode yang mungkin ada filosofinya kenapa 5 itu tetap di laporannya tetap 1 5, tapi ketika running itu untuk mempermudah ya kita 1 dan 2 aja. Oh iya. Kemudian ini juga mungkin tambahan juga. Kalau misalnya ini kan apakah berpengaruh hubungan misalnya arah kalau skala Likert misalnya kan 1 dan 5 itu misalnya dari yang negatif ke positif ya kecil semakin misalnya negatif kalau membesar Ya, positif. satu Kalau itu misalnya sangat tidak apa setuju. 5 itu apakah sangat itu setuju. harus konsisten? Misalnya ada pertanyaan yang misalnya dia berlawanan arah. Apakah itu diubah supaya semuanya searah gitu? Maksudnya kecil artinya yang negatif, apapun itu. Misalnya kalau pendapatan kecil berarti atau misalnya rentan semakin rentan kecil semakin tahan daya tahannya tinggi semakin besar. Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu yang lainnya juga misalnya variabel-variabel lain, apakah dibuat konsisten supaya arahnya sama semua atau tidak masalah dia positif apakah itu mempengaruhi. Karena ini kan mengenai hubungan ya analisis hubungan mungkin Iya, mohon penjelasannya. interpretasinya juga ya. Iya. Iya. Baik Pak Aswar, jadi di ilmu sosial pun, di ilmu manajemen atau bisnis itu juga ada, itu namanya reverse question ya. Biasanya, jadi ada pertanyaan di mana, misalnya ada 5 item, lima Iya. item pertanyaan yang itu arahnya jawabannya itu ketika, oh, ini arahnya ketika jawabannya orang itu positif akan ke 5. Tapi ada sengaja ada saat, biasanya itu ada saat, misalnya ada satu pertanyaan yang dibalik itu namanya reverse question. Dan nanti ketika itu kan memang untuk menguji konsistensi responden. Jadi biar apa maaf ketika ngisi tidak cuman sambil apa agak maaf ngawur aja saat 5 5 5 gitu. Paling enggak ketika dia tahu bahwa itu ada pertanyaan yang dibalik gitu ya, reverse question, maka dia mesti harus aware bahwa nanti jawabannya tidak 5 5 tapi 5 5 5 terus pertanyaan itu harusnya diisi tidak 5 tapi 1 atau 2 gitu. Nah, ketika nanti akan ngolah data yang reverse question yang tadi kita tampilkan di kuesioner ya harus dibalik dulu. Oh Skornya iya. harus dibalik dulu supaya konsisten. Tapi Oh, biasanya itu kuesioner seperti itu antara misalnya itemnya ada 5, ya paling disisipi satu yang reverse question. Nanti variabel lain juga ada yang disisipi itu tujuannya adalah untuk menguji
konsistensi dan keseriusan dari responden itu menjawab. Begitu juga nanti untuk pengukuran lainnya pun ya harus konsisten ya. Angka untuk kode yang angkanya besar itu adalah untuk nilai yang besar, untuk yang kode kecil misalnya tingkat pendapatan ya berarti kan tidak mungkin tingkat pendapatan tertinggi itu diberi kode satu, nanti yang lainnya akan dibalik-balik gitu kan. Ya jadi ya sebaiknya akan konsisten dari yang mulai misalnya pendidikan itu misalnya tadi punya saya apa SMA yang terendah ya SMA ya masih satu, kemudian berikutnya nanti semakin tinggi nah begitu. Itu juga yang tadi apa kuesioner yang reverse question tadi jadi harus konsisten jadi sebelum diolah nanti dibalik dulu yang ada pertanyaan yang reverse question ya gitu Pak Aswar. Terakhir mungkin, kalau Oh ya, untuk yang di data saya lihat ada kode yang apa nilai yang nol itu di dalam untuk aplikasi ini tidak membolehkan nilai nol ya, tidak iya akan membaca betul nilai nol tidak ya, jadi harus membolehkan tidak membolehkan dikondisikan itu ya. misalnya contohnya data apa Pak nol. Data nol misalnya jumlah keluarga yang tinggal di rumah ini. Dia kalau menurut kategori ini kan keluarga harus ada suami istri dan apa segala macam. Ini Iya bisa iya. bisa nol gitu. Ada kondisi data seperti itu. Jadi nanti Oh mungkin iya dibikin range ya, nol iya sampai satu dibikin iya betul disatukan, Pak jadi digabung saja. Sebaiknya iya digabung saja betul ya, supaya range jangan ada. range 0 sampai 3 itu mungkin kelompok satu nanti ya, Hmm, dan seterusnya sehingga tidak akan muncul angka nol. Ya betul Pak tadi solusinya dibikin range. Jadi dibuat pengkategorian yang range gitu. Sehingga tidak ada data nol. baik, makasih. Sementara cukup, Mbak. Ya, baik Pak Aswar ya. Bidangnya kependudukan gitu ya Pak ya. Iya, kependudukan. Oh iya. Baik Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lainnya yang di bidang lain? Atau mungkin belum sempat mengumpul data ya sehingga mungkin ya nanti kalau nunggu semoga besok Selasa sudah terkumpul datanya sehingga bisa didiskusikan dicoba dan kalau ada kendala bisa didiskusikan di pertemuan sesi 2 ya Bapak Ibu diupayakan sudah terkumpul datanya Nggih, nggih, Bu. Bu ya Endah mau tanya satu lagi boleh? ya baik Bu Rohmi silakan. Bu ngapunten, mau tanya kalau yang PLS nggih, SAM PLS yang Smart PLS itu kan ada yang buat multi group analisis. Nah, kalau yang program Analisem ini apakah juga bisa untuk multi group analisis? Karena kebetulan begini Bu, eh, yang saya teliti kan memang saya pisahkan biar tujuannya sih biar agak membedakan UKM-UKM yang memang sudah ngarahnya ke ekspor dan UKM-UKM yang masih ranahnya domestik seperti Oh itu. iya jadi Ya, ada dua kelompok ya. ya. Nah, karena kemarin kan sempat saya uji pakai Smart PLS memang kalau agak berbeda memang hasilnya ketika saya buat multi group itu ternyata lebih signifikannya itu yang domestik gitu. Kalau yang Hmm, luar negeri mungkin iya. dari hasil pengamatan karena memang keterbatasan informasi, kemudian keahlian dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di analisis SEM ini apakah juga ada nggih terkait dengan multi group analisis? Matur nuwun Bu Indah. Oke, baik ya, baik Bu. Jadi ada multi group analisis itu menunya kan di bawahnya yang si BSEM. Saya sharing. Kebetulan datanya kan saya belum ada data multi group ya. Nanti itu yang di bentar saya share. Jadi itu sudah sangat dimungkinkan nanti bisa diolah dengan analisem ini. Multi group ya ini ya. Ini yang ada multi group analysis. Jadi biasanya kalau yang di ilmu bidang saya itu multi group misalnya membedakan antara ini multi group dijadikan variabel moderasi laki-laki perempuan gitu ya. Kemudian kalau yang punya Bu Romi tadi yang sudah ekspor dan belum. Nah, itu. Tapi Iya, nanti kelompoknya sebisa mungkin itu em, apa itu hampir setara ya Bu ya antara yang belum ekspor dan sudah gitu. sudah ya. Iya. Oh, berarti bisa nggih Bisa, Bu. bisa, bisa. Iya, Oke, sangat bisa. aman. Iya. Nanti disiapkan saja datanya untuk diuji coba Bu nanti. Iya.
Bu Endang, mohon maaf Ya. kalau misalnya nanti dalam prosesnya bingung. Misalnya Nggih. nanti WA Bu Endang pripun Oh, boleh. nggih. Saged boleh Ibu Bu Rohmi ya dengan senang Ya, hati nanti siapa tahu nanti malah bisa bisa apa kolaborasi. kolaborasi kita Bu. Iya. Kalau Bu Rohmi itu berarti bidangnya apa Bu? Sebenarnya kan saya kemarin ambilnya keuangan ya dari S1 S2 seperti itu kan rutin Nggih. ambilnya memang konsentrasi di keuangan tapi saya suka dari dulu memang ke sektor UMKM. Jadi lebih ke arahnya Hmm. kayak inklusi keuangan, literasi Oh, keuangan, iya. kemudian juga Oh. intellectual capital, Bu. Jadi saya kemarin juga ambil intellectual capital. Ternyata memang ada beberapa dari komponen yang ada di intellectual capital itu sangat signifikan di UKM yang ada di Hmm. Bali seperti itu. Oh iya, iya, iya. Jadi lebih banyak ke finance tapi fokus ke sektor UMKM ya Bu ya. Iya, Iya, ma- Pak. malah kemarin ada juga yang ini Bu, kebetulan ada yang pengajuan hibah itu saya ambil malah yang multidisiplin. Jadi ada teman dari marketing itu kan ngambil tentang green innovation seperti Hmm, iya. terus kemudian juga ada beberapa memang yang kaitan dengan eh, apa ya istilahnya di UMKM itu kan masalah suksesi ya untuk generasi untuk keberlanjutan dari anak-anaknya itu kan masih sangat lemah Hmm, seperti itu. iya, iya, iya. Terus juga kemarin sempat kita ini juga sih Bu. Oh iya, itu multi ilmu ya kalau kaitannya nanti juga tidak hanya keuangan tapi juga suksesi kepemilikan, nanti family business Iya. dan sebagainya itu ya. Iya, karena memang non sewu apa gitu nggih. Problemnya UMKM nggak bisa ini ya apa misalnya hanya keuangan juga nggak bisa. Iya, Ini kan banyak faktor itu Bu akhirnya ya. iya betul. Misalnya faktor budaya juga ya, Bu ya. Jee, Iya, jee. multi, Kalau multi jee, jee, ilmu. siapa tahu nanti bisa belajar dari Bu Endang bisa kolaborasi. Oh, saya juga nanti akan belajar sama Bu Rohmi yang saya tidak menguasai bidang finance, nanti bisa kita berkolaborasi ya Bu ya di Iya, multidisiplin nanti. Ya, iya. Matur nuwun Bu ya Endang. sami-sami Bu Rohmi. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau men-sharingkan pengalamannya atau bidang penelitiannya apa gitu. Ini mari dimanfaatkan ini ya, mumpung aplikasinya masih baru itu masih dibuka keran seluas-luasnya. Jadi penggunaan nanti Bapak Ibu running berapa kali ini nggak ada dibatasi. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Mungkin nanti kalau penggunanya semakin banyak ya karena kita juga harus menyiapkan infrastruktur sehingga ya mungkin nanti ada batasan. Makanya sekarang dimanfaatkan semaksimal mungkin karena bisa ngolah data banyak. Jadi ngolah datanya sekarang banyak, nanti nyusul aja bikin publikasi atau laporan. Atau Bapak Ibu bisa ngerankan apa ya olah data mahasiswa Bapak Ibu gitu kan waktunya cepat sekali ya nggak menyita waktu kita banyak. Jadi semoga bisa memberikan dampak manfaat banyak bagi Bapak Ibu dan juga mungkin mahasiswa bimbingan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya. Ini di Jogja hujan deras gitu ya. Mungkin di rumah Bapak Ibu apakah juga sama hujan sehingga musim-musim hujan terus apa sedikit mengurangi kita untuk belajar ya tidak ya Bapak Ibu. Malah menikmati tidak jadi panas. Oh, nanti presensinya saya kirim di grup untuk penyiapan sertifikat ya. Jadi untuk yang pertemuan hari ini dan saya kirim dulu di sini chatbox. Nanti presensinya ada 2 kali ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk presensi. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, berarti bisa saya akhiri. Bu, Kalau masih ada, oh ya, silakan Bu Romi. Bu sharing ini Bu yang pengalaman Bu Endang tadi yang Oh ya, minta dua nggih. Kalau ya. penggunaan analisis SEM ini apakah ya prosesnya
Saya belum pernah nyoba yang Sinta 2, Ibu, terus terang gitu. Oh iya ya. Jadi malah belum Iya, pernah. Sinta 2 itu anu kan sekarang lagi jadi Sinta 2, Sinta 1 itu kan jadi rebutannya dok S3 yang sedang akan ke LK kan karena kan meskipun punya Scopus itu kabarnya kalau nggak punya Sinta 2 ya LK-nya tetap belum bisa accepted sehingga ya jadi rebutan itu ya Sinta 2 gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya gitu Jadi Bu. harus Pokoknya ada itu Sinta 2 iya. ya, Bu, ya? Iya, kabarnya begitu ya. Beberapa apa itu ketika tanya saya konsultasi saya kan LLDP 5 ya. Itu Iya. menyampaikan dari LLDP 5 menyampaikan begitu ya sudah saya ikuti. Meskipun saya kan ada Scopus tapi katanya tetap harus ada Sinta 2 ya. Itu makanya berjuang untuk dapat Sinta 2 itu sehingga sehingga bersyukur dapat Sinta 2 karena itu di mana-mana ketika saya nanya menghubungi apa itu kores apa itu CE-nya, chief editornya itu mengatakannya ya slotnya sudah habis harus nunggu tahun depan gitu-gitu ya. Waduh ya jadi. Tapi kan kalau yang mau ke LK tapi ijazahnya S2 kan itu malah harus fokus ya. Tapi kan kalau yang doktor itu ketika mau ke LK ya harus pakai Sinta 2 gitu. Hmm. Hmm. Berarti ya sebenarnya kalau apa eh Sinta 2 itu lumayan ini enggak, Bu? Mahal enggak, Bu? Biasanya sekian kisaran berapa, Bu? Oh iya, saya di UNES itu kemarin cuma 1,5 ya, lumayan agak murah itu. Kalau ada di Sinta 2 lain aja sudah ada yang 2 juta, ada yang 2,5 gitu. Jadi kisarannya itu 1,5, 2 juta, 2,5 itulah kira-kira. Oh, iya, Ya, iya. masih di bawah Scopus ya, cuman ya jadi aneh antrian panjang itu ya di Sinta 2 karena menjadi targetnya para dokter yang akan ke LK. Iya. Saya kebetulan waktu S2 itu kan sempat diminta untuk bantu review, Bu, di Oh UMK. iya, Iya, UMK lah. Kemarin itu saya juga baru tahu ternyata sudah naik juga ke Sinta 2. Cuma kalau oh, reviewer di situ apa juga ini, Bu, penilaiannya maksudnya apa diakui enggak? Kadang kan dapat informasi bahwa kalau sudah jadi reviewer di situ oh iya, itu tidak lemah anu, iya, katanya. itu Iya. iya dianggap tidak objektif. Jadi kita harus publish di jurnal lain, Bu. Ya, Iya, ya. memang kita kan jadi tidak blind review nanti kan dikiranya begitu. Oh, iya, iya. Iya, harusnya jurnal Ya, lain. tuker-tukeran aja. Harusnya jurnal lain. Iya, tuker-tukeran tapi nggak usah ngomong-ngomong gitu. Iya, Bu Enda, matur Iya, nuwun ini informasinya. iya, iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, Izin Bu Enda. ada. Oh iya, Bu Kita, bagaimana kabarnya Bu Kita? Iya, Apakah alhamdulillah SLR-nya sehat. SLR-nya sudah selesai, Bu? Kemarin udah saya perbaiki, lagi diiniin sama temen saya Oh, di terkait proofread. ini. Iya, heeh. Oh Kemarin iya, saya iya. udah Mas ketemu sebentar lagi juga submit. ini. Gimana? Mudah-mudahan ya Bu. Oh iya, kan janjinya November submit loh Bu kita ya. Bismillah ya. Iya, 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 Iya Bu, amin. ini Bu terkait data saya kan kalau itu tadi yang Ibu sajikan itu kan data untuk korelasi ya itu ya Bu ya. Iya, hubungan hipotesis ya. Iya, kalau saya ini karena bidang saya keperawatan, saya itu kemarin udah lakuin penelitian, tapi itu tentang model pembelajaran kan, Bu. Jadi saya itu menilai Hmm. efektivitas dari model yang saya buat gitu. Oh iya, respondennya siapa Bu? Mahasiswa saya, Bu. Jadi Hmm. saya itu Oh baginya iya, dua kelompok, Bu. Ada kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. oh, iya, iya. Nah, itu nanti prosesnya berarti saya dalam pengolahan data ini sebenarnya biasanya kalau saya penelitian nanti saya minta bantu teman dia ngolahin di SPSS. Jadi saya sebenarnya eh, apa namanya urusan olah data ini sebenarnya agak-agak buta juga karena waktu saya S2 itu tesisnya malah kualitatif gitu Bu. Oh iya. Nggak nggak kuanti gitu. Nah, tapi saya kira-kiranya Bu, kalau misalnya nanti proses data yang saya masukin sama dengan proses yang Ibu jelasin tadi. Karena Iya, kan kalau pengukurannya, makanya kan tadi kan
apa tadi? Mungkin saya konfirmasi dulu kan, respondennya adalah mahasiswa. Mahasiswanya nanti itu berupa pertanyaan apa, Bu? Kan itu berarti metode eksperimen ya. Ada stimuli, ini yang ada kelompok Iya, kontrol, ada heeh. kelompok eksperimen. Iya, Nah, heeh. kemudian itu mereka Iya, ketika diberi stimuli kan mereka tetap mengisi pertanyaan kan, mengisi iya, apa? heeh. Mengisi Ada, pertanyaan, yaitu pertanyaannya, heeh. jawabannya berupa opsinya apa? Dia itu ada range ya Bu, kan dia ada 109 pertanyaan dengan skalanya itu, sebentar ya Bu, saya lihat dulu. Skala berapa? Dia itu dari 322 bukan 109 sampai dengan, sebentar ya Bu. Eh, saya lupa lagi, sebentar ya Bu. Oh iya, 109 sampai 436 Bu. Jumlah skornya itu Bu. Hmm, kalau opsi jawabannya ada berapa? Opsi jawabannya itu dia, kalau nggak salah saya, sebentar ya Bu. Saya lihat dulu ininya, visionernya. Opsinya ada 4 Bu. Oh iya ya. Jadi ya nggak Tapi masalah dia kan itu ya. dibagi jadi 4 dimensi, Bu. Jadi ada dimensi personal, ada intelektual dan kognitif, ada interpersonal sama technical dimension gitu, Bu. Oh iya, ya nggak masalah. Nanti tinggal ketika itu adalah variabel yang diujikan nanti penamaan apa kepala kolomnya harus pakai angka. Jadi misalnya tadi ada misalnya ada 2 dimensi, berarti dimensi yang pertama misalnya SOC 1, SOC 2, SOC Mm, 3, misalnya dimensi kedua misalnya SPC, misalnya singkatannya ya SPC mm, 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. mm. Nah, pertanyaan saya Bu, untuk dimensinya itu berarti kan dia, misalnya dimensi 1 itu personal. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 20 kan, berarti PP 1 sampai PP 20. Terus yang Iya, kedua misalnya intelektual, berarti PI intelektual itu nomor 21 sampai 30. Berarti saya lanjutin nomornya 20 apa saya ulang lagi Bu, 1 sampai 20 untuk pertanyaan. ulang lagi aja kan sudah nanti diujikan berbeda kan Bu itu tiap dimensi. Mm. Terus Bu, yang kan saya itu kan nanti hipotesisnya apakah modul interaktif saya berpengaruh sama ini kan saya mengukurnya modul interaktif eh, apa berdasarkan flipbook gitu Bu terhadap ini critical thinking. Berarti nanti untuk menyatakan variabel saya itu iya atau tidak dipakai, berarti saya ngasihnya apa ya, Bu? Kelompoknya. Kan dia di luar profil kan, Bu? Iya, di luar profil. Berarti nanti saya mengkategorikannya seperti apa, Bu? Ya, Iya, apa namanya? Dilakukan, tidak dilakukan, apa ya tidak gitu, Bu? Atau dia kelompoknya itu, Bu, pretest post-test. Apa maksudnya kelompok kontrol eksperimen gitu? kontrol dan eksperimen. Kontrol dan eksperimen ya. Berarti nanti prosesnya sama ya, Bu. Bentukin modelnya, siap tuh running ke hasil, baru report gitu ya, Bu. Iya, betul. Sama formatnya kan nanti template ya. Nanti kan tinggal disesuaikan dengan berbagai tema kan nanti pada saat penyiapan datanya kan. Oh iya, berarti eh, berarti itu masih dalam eh, apa STEM yang satu grup aja, bukan multi grup berarti kan, Bu, yang tadi terakhir dijelasin ya. Meskipun ini dua Kalau tadi kelompok. ada pos dan ada kelompok kontrol dan Ya, tidak berarti ya masuk yang multi group ya nanti ya. Nanti dilihat efeknya kalau yang kelompok kelompok kontrol bagaimana, yang eksperimen bagaimana. oh berarti dia yang multi grup saya pilih di opsi Ya. ininya ya, Bu. Iya, mungkin nanti Tapi ketika se- datanya
siap nanti Hmm. bisa di uji coba nanti didemokan besok Selasa ya, Bu. Oh ya, terus berarti apa namanya langkah-langkahnya sama ya Bu, sama yang nggak multi ya Bu? Iya, sama. Kalau yang multi group nanti kan tinggal sudah ada apa template yang berbeda. Nanti kan kelompok pertama berapa, kedua berapa kan nanti tinggal akan kita masukkan misalnya yang jadi apa itu moderasinya kelompok apa nanti jumlahnya akan keluar juga nanti di situ. Ada template-nya nanti, Bu. Oh gitu ya Bu. Ya, Nanti saya coba-coba ya Bu. pemisahannya. Oh iya ya. Iya ya Bu. Baik, terima kasih Bu Ena. Nanti juga saya sama kayaknya sama Bu Romi kalau bingung-bingung saya minta, Oh iya iya, saya mau boleh nanti Bapak izinnya Ibu boleh. mencoba-coba. Kemudian kan kita punya grup ya, jadi silakan nanti bisa disampaikan di grup. Nanti kami tanggapi sampai Bapak Ibu dapat solusi dan bisa memanfaatkan analisis ini untuk olah datanya. Iya, baik. Ya sebenarnya ini udah saya olah di SPSS biasa Bu. Nanti saya akan bandingin bentukannya seperti apa gitu. Saya sih mau coba lihat gitu. Oh iya iya iya. Heeh. Ya baik, terima kasih Bu Iya. Enda. Ya sama-sama Bu Gita. Mbak Endang mau tanya Mbak Endang. Oh iya, silakan Mbak Nuri, I- silakan. Ya, Ya Mbak Nuri ini ya rajin sekali belajar. ini saya kan Iya belum gimana pernah Mbak Uni? nyoba, saya kan belum pernah Iya. nyoba ya. Nah tadi itu yang dicontohkan sebelum menggambar kan kita tidak perlu, nggak gambar ya, kita kan tinggal Iya, tidak apa gambar, hanya memasukkan terus memasukkan hubungan apa variabel-variabel. dan apa terus klik plus tadi nanti akan muncul gambarnya, Nah itu, muncul petnya sama anu gambarnya. ya, apa nggak harus kurut hipotesis ya, yang penting Oh men enggak, iya, yang penting hipotesisnya semuanya masuk gitu, tidak harus urut nggak apa-apa. Nanti kan gambarnya akan nata sendiri. Yang penting oh hubungan X terhadap Y-nya itu tepat gitu. Makanya tadi ya sempat saya cek lagi kan, cek ulang lagi gitu. oh iya iya iya. Nah, terus kalau apa tadi kan yang dicontohkan kan ada indikator yang sebenarnya harus anu ya harus dihilangkan. Misalkan gitu. Hmm, Kalau mau iya. dihilangkan itu terus di mana, Mbak? Oh iya, kebetulan mungkin saya akan mencontohkan file data saya yang lain yang Oh iya, ada iya. outlier ya, sebentar. Nah, kebetulan yang tadi itu kan nggak ada yang merah ya data saya ya. Ini saya akan Sebenarnya mencontohkan ada data tapi yang masih bisa ditolerirkan ya 0,6. ya, ya, ya betul masih bisa tolerir. Nah, ini nanti saya ada data yang bahkan lebih kecil dari 0,4 gitu. Datanya jelek ini sebentar ya. Tapi bisa tetap bisa nanti caranya adalah ya, ini saya data saya yang ini. Hmm, upload data. Hmm, data saya yang merah kayaknya ini. Nah, ini udah pernah saya masukkan. Lalu struktural modelnya yang ini sudah saya masukkan ya. Ini, oh ini bukan ini. Saya cari. Jadi nanti di sini itu kalau merah, jadi misalnya ini. Nah, misalnya ini kan, kalau ada yang merah, nanti misalnya kita mau mengeluarkan, kita pilih aja yang outlier gitu. Dianggap outlier, nanti kemudian di run ulang. Nah, saya akan cari data saya. Nah, ada yang merah kemarin itu. Jadi klik. Hmm, klik sebagai outlier. Hmm, nah, coba ini kayaknya dulu merah.
Ini arsitektur entrepreneur passion intention struktural ya, ini tadi kan yang ditanyakan Mbak Uni, jadi hanya tidak gambar, tinggal di plus. Lalu ini intention. Kita tunggu. Nanti tinggal kalau ada yang outlier itu merah, kita klik outlier. Oke, sudah selesai. Kayaknya sebenarnya dulu kayaknya ada yang merah, ya sudah. Jadi contohnya ini misalnya, kalau ada yang merah atau ini kan ada banyak yang kuning-kuningan di bawah 0,7 ya. Misalnya kita mau mengeluarkan, ini kita klik ini pilih outlier. Kalau ini no itu maksudnya tidak dianggap outlier. Jadi no itu karena kalau mau dipanjangin itu kan template-nya terbatas ya. Jadi ini maksudnya not outlier. Tapi kalau misalnya ini kita anggap P10 mau kita keluarkan, kita klik ini. Atau kita keluarkan lagi misalnya yang kecil lagi ini ya. Itu. Atau ada yang kecil lagi kayak ada ini saya nih. Sudah lalu kita running ulang. Nah itu. Nah yang tadi kan sudah hilang. Ini tidak diikutkan. Jadi nanti akan mempengaruhi apa nilai loadingnya, outputnya sampai di result ini. Kita kan jadi mengeluarkan nanti dengan cara klik outlier gitu. Kalau itu kita anggap Aduh, sebagai outlier. Ya. 0,5 itu, Bu. Oh iya ini aja yang terlewat. Ya, 0,5. Sama yang 13 ya. 0,13. Oh iya. Gitu. Oh, berarti terus diuji ulang lagi seperti itu, Iya, Bu. betul. Ini kan akan muncul di sini ya, sebagai indikator yang outlier. Lalu di-run ulang. Iya, kan akan muncul di sini. Dia akan mempengaruhi outputnya. Jadi tinggal ditulis yang kita pilih aja yang outlier yang mana yang akan kita keluarkan. Gitu. Ya, demikian ini ada pertanyaan. Oh, Bu Reni ya, sudah mencoba analisa menyelesaikannya saya baru sampai measurement model untuk kualitas alat ukur. Karena bidang psikologi sebelum melakukan pengambilan data, ya sudah ketutup. Pengujian terhadap alat ukur perlu dilakukan, namun hasil PLS-nya tidak muncul. Apakah ini berarti pengujian dianalisa hanya bisa untuk model ya, tidak bisa untuk secara terpisah. Kalau kita uji konfirmatori di JASP atau aplikasi lainnya. Kalau menguji alat ukur saja kan bisa, jadi kita tidak lakukan measurement kan measurement sama yang untuk alat ukurnya kan beda tadi. Ada measurement sama yang satunya measurement model sama struktural model. Jadi tetap bisa saja Ibu Reni. Mungkin perlu dicek eh, penamaan apa itu dalam penamaan kolomnya mungkin ya. Kepala kolomnya apakah sudah mengikuti kriteria tadi. Jadi misalnya singkatan kemudian diikuti angka ya. Di atas misalnya tadi misalnya yang punya saya itu konma 1, konma 2 gitu tanpa spasi dan diikuti angka. Mungkin bisa dicek lagi di buku manual panduan analisisnya hanya untuk PLS apakah untuk CBSM bisa. Tapi kebetulan maaf memang kemarin di buku panduannya belum dilengkapi yang CBSM, yang multi group, yang mediasi belum sempat ditambahkan tapi bisa. Ya, jadi bisa untuk yang PLSM versus CBSM itu sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan semuanya buat Ibu Reni. Jadi semua sudah bisa digunakan. Cuma memang di buku panduan belum belum sempat kami tambahkan itu panduannya. Tapi caranya sama saja. Jadi masuk nanti kan pada saat klik awal kalau kita mau CBSM ya langsung klik CBSM.
Saya tadi kan yang PLSM. Nanti kalau misalnya ingin compare antara PLS dan BSM, pilih yang ketiga ya. Kalau ke multigroup yang keempat, mediasi yang kelima barisnya, pilihannya. Jadi langsung di awal sudah memilih. Karena nanti akan template olah datanya kan berbeda-beda antara yang pertama yang apa mediasi ada multigroup itu kan ada tambahan. Kalau yang mediasi kan berarti nanti harus ada 3 kolom itu kan untuk pengisian hubungan hipotesisnya. Itu. Jadi sudah bisa digunakan semua Ibu Reni. Begitu Ibu Reni, mungkin bisa direspon atau sedang off cam ya nggak apa-apa. Jadi sudah bisa semua ya Bapak Ibu baik yang PLS, PLSM, CBSM, multigroup maupun mediasi itu semua sudah bisa. Lagi kurang sehat. Oh iya, oh iya. Semoga lekas sehat fit kembali Bu Reni. Oh iya, boleh silakan kalau penomoran sudah benar. Ya boleh Bu nanti bisa bisa chat saya bisa. Jadi bisa saya tahu kendalanya di mana supaya bisa segera progres gitu ya Bu olah datanya. Iya, Bapak Ibu baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lainnya lagi? Eh, Nanti silakan kalau ada yang terkendala. Bu, Iya, satu baik. lagi. Oke, mau Mohon maaf. berapa? Bu, kalau tadi kan misalnya di bawah outliernya ya, misalnya ada yang Iya. 0,5 gitu. Tapi misalnya nanti akhirnya hanya tinggal satu indikatornya itu, kalau pakai analisem ini bisa diuji juga nggak, Bu? Jadi Iya, single tetap bisa, indikator tetap bisa. bisa. Iya, tetap bisa. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Indah. Oke, sama-sama. Anu Mbak Endang, apa Oh minta iya, tolong nanti yang panduan apa analisis SEM dikirim lagi ya, soalnya yang dulu saya oh belum iya, sempat download, oh iya, baru iya, iya, tahu iya, baik. tadi. Oke, Iya, iya. makasih. Oke, Mbak Uni ya. Nanti mungkin apa kita bikinkan Google Drive ya. Soalnya kalau di grup kadang kan kalau belum sempat download, nggak bisa di-download ya. Ya, nanti mungkin kita siapkan Google Drive sambil saya juga Bapak kirimkan apa tadi buku PLSM yang full PDF-nya, buku analis, buku apa tadi seminar ya untuk nambah referensi atau untuk disitasi. Iya, oke ya. Boleh Malam, Mbak nanti. Enda. Oh iya. Oh halo Mbak Lilian. Halo. Halo, waduh terima kasih Ah, sudah lama baru join. Ya, kelihatan. Masih lama ingat nggak? sekali kita puluhan Aku mau tahun ya nyapa nggak aja. ketemu ya. Iya keingat sekali lah Mbak Lilian ya kita dulu satu alma mater ya di UGM ya. Kapan ke Jogja lagi Masih Kak belum. Lilian? Dan ini lagi Kapan ke persiapan Jogja senjata dulu kabarnya? nih. Oh, wah Persiapan senjata mau senjata. perang. Ya, makanya belajar ini dulu kan. Oh Karena iya iya. Mau datanya nganu olah data untuk apa Kak Lilian? kan lagi lanjut nih. Baru Iya ambil iya lagi. iya. Sudah sekian puluh Oh iya tahun. iya. Oh iya, Cuma, nggak apa-apa. Oh mau kan untuk olah data disertasi ya? iya benar. Oh oke Ini oke. referensi dari Bang Joy nih, suruh Oh ikutin. iya iya. Udah, Iya. ikut Oh aja. iya. Pengen ya kasih, oke. Sekalian Oke iya. menyapa. Iya, Sehat-sehat selalu. terima kasih. Sehat ya Kak Lilian ya. Semangat, Oke. bentar lagi lulus. Amin, 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 amin. Amin. Datanya Makasih. udah terkumpul. Belum. Makanya Oh, belajar senjata dulu nih sebelum dipakai oh perang. iya iya iya. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Nanti Semoga kumpul perangnya menang nanti. iya, amin, amin. Ngumpul ngumpul amunisi kan data kan ya, Mbak Endang. Iya iya iya. Nah, jadi Betul. senjatanya Ngumpul disiapin dulu, amunisi ngumpul amunisi baru. sebanyak-banyaknya. Betul sekali. Iya, iya, iya. Semoga lancar ngumpul. Datanya respondennya siapa, Kak Lilian? Ah, saya ambilnya UMKM, Oh, iya. Kayak Bu Rohmi tadi, UMKM di bidang apa, Lilian? perikanan. Saya ngambilnya Hmm, iya. bukan ekonomi sih, saya eh, Hmm. ambilnya IKA, ilmu kelautan jadinya. Oh, ilmu kelautan. Oh, iya, iya, iya. Mau dapat ilmu, Agribisnis, ilmu yang, ilmu baru yang insight-nya mah bisa banyak ini yang dikuasai Kak Lilian. betul sekali. Iya, Makanya iya. kalau Iya. pakai ini tadi
penjelasannya benar-benar bikin sangat cerah cuaca di malam ini jadinya. Oh iya ya. Kalau di Ya, Jogja hujan ini. ya di sini cerah karena ada Oh pencerahan dari cerah. Jogja Oh kayaknya. iya. Makanya Iya jadi iya iya. hujan. Ya syukurlah. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kalau Hmm. datanya udah terkumpul, nanti dicoba kalau ada kendala nanti kabari saja Kak Lilian. Ya, nomor Ya. teleponnya masih ada, tenang. Oh iya ya. Oh iya, saya tidak pernah ganti nomor telepon, meskipun punya nomor baru tapi nomor lama masih. Iya, ini saya Siap, jadi siap. masih gitu. Jadi kan katanya kalau orang punya nomor telepon lebih dari 10 tahun itu sebagai indikator bahwa orang itu bisa dipercaya. Lalu saya Kan malah promosi itu di ya, sini ya. Mohon iya maaf Bapak kayak. Ibu. Ini sekalian reuni soalnya. Iya, siap. Kalau main ke Jogja saya kabari ya, Bu Oh Endang. iya 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 iya. Baik, sukses ya Kak Lilian, segera cepat itu ngumpul amunisinya. Iya, apalagi senjatanya ini mantap banget nih. Cepet-cepet aja Oh selesai. iya iya iya. Lagi kan sekarang menunya semakin lengkap ya. Dulu waktu sosialisasi launching itu baru Iya, iya. baru hubungan pet sederhana. Sekarang ada mediasi, moderasi, ada multi group, ada kombinasi PLSM dan CDSM. Iya. Ini baru pernah mencoba melakukan penelitian pakai skala Likert nih. Makanya perlu belajar alat analisis ini Oh iya iya iya, iya. Oke dan oke. menarik sekali. Terima Iya. kasih. Ya, sama-sama Kak Lilian. Semangat ya. Oke. Sukses ngumpul amunisinya. Ya, siap. Iya. Oke, iya, iya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti saya reminder, nanti ketemu sesi kedua, nanti dengan Pak Lili untuk yang aplikasi, yang untuk analisa yang CBSEM, mediasi, dan juga multigroup, nanti hari Selasa ya, Selasa tanggal 26 November ya. Mohon maaf harus diundur karena beliau ada acara Senat itu besok malam. Jadi mumpung Bapak Ibu juga mungkin kalau sempat dari berapa hari ini, 4 hari ini bisa ngumpul data kan nanti Selasa bisa didemokan nanti. Berarti untuk besok tidak nggih, Bu? Ya, besok tidak ada. Jadi besok tidak ada. Jadi sesi kedua diganti hari Selasa ya, Bu Oh Rohmi. iya, Mohon maaf kalau harus diundur. iya bisa ngumpulin datanya. Oh iya, betul. Lumayan ini 4 hari ngumpul data. Iya, iya, terima kasih. Ya, baik. Itu nomor kontak saya ya, Bu Reni bisa disimpan nanti. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 21.03 itu di waktu Indonesia Barat. Yang kalau ini Kak Lilian di waktu Indonesia Timur, ini sudah jam 2.22 ya, atau 23 ya, malah 23 ya. Oh ya, saya pernah ngisi webinar itu di PSDKU Aro itu sana jam 9, saya harus jam 7 pagi itu mulai webinar itu. Jadi kayaknya webinar saya paling pagi itu jam 7 pagi. Jadi senangnya dengan adanya platform Zoom itu kita tidak terpisahkan oleh jarak ya. Cuman beda waktu aja. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 24.04, itu tadi penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti di pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab dan juga ada menu lain yang belum dipaparkan, nanti akan disampaikan Pak Lili pada hari Selasa ya. Dan kita tetap berkomunikasi via grup. Jadi ada kendala atau apa, silakan disampaikan via WA grup karena mungkin masih ada Bapak Ibu yang pengumpulan datanya belum selesai gitu, nggak apa, nanti pertahankan grupnya. Kalau ada kendala apa-apa bisa tinggal disampaikan sehingga aplikasi ini benar-benar bisa bermanfaat dan tidak hanya kita berkomunikasi pada saat pelatihan, tapi juga berkelanjutan. Demikian dari saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk presensi atau nanti saya kirim lagi di grup ya. Biar nanti dikirim oleh admin di grup untuk mengingatkan presensinya. Nanti sertifikatnya akan diberikan setelah sesi 2 selesai. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di sesi selanjutnya atau di acara-acara analisem berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu warahmatullahi Indah. Malam, ya, Bu sama-sama. Indah. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Terima Endang. kasih.